Kita lanjutkan perbincangan kali ini, Mas Adi. Bang Trimedia mengatakan akan ada saatnya. Sekarang semuanya masih dikumpulkan bukti-bukti, masih diverifikasi. Ketika ada saatnya, kemudian akan dilaporkan, dibuka juga di publik. Bahkan Bang Trimedia mengatakan publik akan terkaget-kaget nantinya. Tapi bagaimana melihat hal-hal seperti ini, upaya dari masing-masing capres, cawapres untuk bisa kemudian mengupayakan untuk bisa terkumpulnya bukti-buktinya semuanya dan melaporkan kepada pihak Bawaslu? Saya kira soal tuduhan-tuduhan kecurangan dan tidak netralnya aparatus negara itu kan menjadi penting untuk didiskusikan. Pertama ini untuk menegaskan bahwa kualitas demokrasi kita ini kan bertambah secara substantif. Jadi pemilu itu kan bukan hanya soal ganti presiden dan wakilnya, tapi juga harus dibarengi dengan satu proses politik yang penuh dengan kedewasaan dan penuh keadaban. Itu yang pertama, Putri. Yang kedua yang paling penting soal kecurangan tentu saja. Kenapa ini statementnya disampaikan kepada publik? Sebagai upaya untuk mengungkap bahwa ini tidak bagus dalam demokrasi. Yang kedua yang paling penting ini kan merugikan paslon tertentu. Ketika ada baliho dan atribut misalnya yang diturunkan oleh pihak-pihak yang dia tidak netral dan miring-miring, tentu partai ataupun calon tertentu merasa dirugikan. Dia khawatir kalau dicurangi, dia khawatir kalau diintervensi politiknya dia akan kalah dalam pertarungan politik baik di pileg dan pilpresnya. Begitupun pada saat yang bersamaan ketika ada laporan misalnya sejumlah kepala daerah ataupun ASN tertentu yang dinilai digiring untuk menjadi salah satu tertentu, dia akan merugikan pihak yang lainnya. Dalam konteks itulah sebenarnya kenapa soal kecurangan ini menjadi penting, ya karena memang ini merugikan calon dan dia berpotensi akan merusak soal bagaimana daya ungkit elektabilitasnya. Yang paling ujung dari perdebatan tentang kecurangan ini semua adalah rakyat ingin tahu sebenarnya apa ujung dari ini semua. Laporkan, ungkap seungkap-ungkapnya supaya tahu sebenarnya siapa yang berbuat curang. Apakah mereka itu yang terkait dengan wasit permainan seperti KPU dan Bawaslu? Apakah terindikasi juga seperti praktik politik uang? Apakah ini juga menyangkut aparatus-aparatus negara yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan? Karena kalau tanpa ini semua, ini hanya sebatas diskursus. Oleh karena itu tentu yang kita tunggu ke depan itu adalah laporan-laporan yang dilakukan oleh semua tim ses dan tim pemenangan untuk mengungkap ini sesuai dengan fakta dan ada ujungnya supaya yang melakukan pelanggaran itu dihukum dengan hukuman yang cukup berat. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu misalnya, kan jelas Put, kalau misalnya ada salah satu paslon dan tim kampanye melibatkan ASN, kemudian aparatus negara, kepala desa dan seterusnya, dendanya nggak main-main. Itu dendanya pidana, bisa dihukum dan dikenakan denda dengan sejumlah uang. Itu jelas, tapi kan tidak pernah diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya adalah supaya ada efek jera, maka tim sukses dan tim pemenangan ini harus mengawal proses kecurangan ini sampai tuntas. Baik ke Bawaslu ataupun ke Sentra Gakumdu yang di situ ada pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh rakyat supaya narasi tentang kecurangan itu bukan hanya sebatas drama tapi dikawal tuntas dan dia selesai supaya yang melakukan kecurangan itu tidak melakukan hal sama yang di kemudian hari. Nah, menurut saya yang paling mungkin untuk mengungkap kecurangan ini adalah tim sukses dan tim pemenangan salah satu paslon. Baik paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Karena mereka pasti tahu tentang anatomi, mereka tahu tentang fakta-fakta. Mereka pasti punya bukti-bukti yang saya kira cukup otentik sebagai bahan untuk memperkarakan nantinya di Bawaslu ataupun di Sentra Gakumdu ataupun kalau terkait dengan pidana. Kalau masyarakat biasa secara umum agak sulit untuk melaporkan. Rakyat itu pasti punya ketakutan karena kalau dia melaporkan misalnya paslon tertentu curang, takutnya buktinya tidak kuat, takutnya misalnya tidak ada saksi, takutnya itu dianggap hoax dan yang paling mengerikan ada serangan balik. Sementara masyarakat ini kan hanya berpikir bagaimana pemilu itu tidak curang dan demokrasi bagus. Itulah yang saya sebutkan, kecurangan itu mungkin tampak di depan mata, di depan masyarakat. Tapi ketika masyarakat mau melaporkan itu takut. Tak ada jaring pengaman, bukti-buktinya juga mungkin tidak kuat, tapi itu transparan terjadi di depan mata. Inilah yang menurut saya kenapa seringkali dari setiap pemilu ke pemilu, kecurangan itu nyata di depan mata, tapi hanya sedikit saja yang bisa diungkap. Karena persoalan bagaimana kesadaran bersama dan hal ihwal terkait dengan pelaporan ini agak ribet. Kalau saya melihat kecurangan di depan mata, Putri, agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Melaporkannya ini ke Bawaslu, takut misalnya ada serangan balik ke saya. Itu dianggap sebagai karakter assassination dan itu bagi saya cukup mengerikan. Kalau hal ini yang kemudian tidak diantisipasi, maka narasi kecurangan ini bagi saya
saya, ya ini hanya sebatas menjadi konsumsi dan tidak akan tuntas. Oleh karena itu, karena narasi kecurangan ini kan sudah dimulai kurang lebih sekitar 1 bulan, tentu menjadi menarik kalau semua paslon yang merasa dirugikan ini mengawal dan menginvestigasi terkait dengan ketidaknetralan, terkait dengan kecurangan sampai tuntas, sehingga publik itu tahu sebenarnya jeroan dalam pemilu 2024 itu ada di siapa sebenarnya. Oke, baik Bang Herzaki, yang diharapkan bisa mengawal ini semua, bisa kemudian melihat ini semua adalah tim sukses dari pasangan masing-masing paslon begitu. Karena kalau masyarakat sendiri tidak punya power dan bahkan ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran tersendiri seperti katakan oleh Mas Adi. Bang Herzaki. Ya, kalau kami melihatnya seperti ini, Mbak, ya. Bagaimanapun kalau kami TKN memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan memastikan bagaimana pemilu ini bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Karena harapan kami tentu pemimpin yang baik akan dilahirkan dari proses yang baik pula. Ini komitmen kami ini, dan kami meyakini betul bahwa teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu pasti akan berupaya semaksimal mungkin. Nah, begitu juga dengan teman-teman polisi, TNI, dan juga ASN. Ya, jika misalnya tadi lagi-lagi kan eranya medsos ya sebenarnya. Tadi Mas Adi misalnya menyampaikan ada ketakutan melaporkan. Tetapi masyarakat kan sebenarnya kan bisa ini, ya kan, menyampaikan saja tadi mungkin kepada kami misalnya, kepada TKN, ada bukti nih Bang, kirim video ke kami, kirim fotonya, ya kita akan follow up tadi. Atau mungkin ke teman-teman di TPN atau teman-teman di Timnas. Menurut kami itu jadi suatu langkah juga, ya kan. Nah sehingga di situ dugaan-dugaan itu bisa kita follow up, ya bisa kita tindak lanjuti dan kita cermati betul apakah memang ini betul kecurangan ataukah ini katakanlah tadi gitu ya, misalnya videonya dipotong aja gitu, misalnya dicopot semua ternyata tapi video yang disebar hanya salah satu. Nah ini kan mesti kita cermati sama-sama. Nah bagaimanapun ini menjadi komitmen lah. Kalau dari kami inginnya seperti itu gitu. Ya yang kedua, tapi tentu harapan kami bagaimana misalnya kita semua, terutama para paslon dan timnya yang sudah ditetapkan oleh KPU dan sudah memiliki nomor urut, ayo kita jaga betul kualitas pemilu ini. Tadi Bang Trimedia sudah mengumpulkan bukti-bukti, kami sangat mengapresiasi. Ya jika pada saat nanti disampaikan, kami juga sangat terbuka. Senang sekali, inilah namanya bagian dari upaya kita punya komitmen bersama menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Tapi tentu lagi-lagi kita semua, kalau tadi disebutkan Bang Trimedia, kalau nggak salah mengenai salah satu politisi kami ya di DPR yang meminta mengenai panja ya terkait dengan polisi ya kalau tidak salah ya. Karena bagaimanapun kami kan juga menyampaikan gitu, ada misalnya informasi, masukan dari masyarakat ya melalui perwakilan kami di parlemen, tentu tidak ada salahnya kita memberikan usulan-usulan dalam konteks early warning system gitu. Ya kan, nah inilah mungkin Bang Trimedia juga nanti kan bisa menyampaikan juga kepada teman-teman menterinya, kepada cawapresnya yang masih Menko Polhukam, ayo tolong bisa lebih giat lagi bagaimana caranya kita sama-sama meminimalisir kerjasama, ada pemerintah, ada parlemen, ada KPU, ada Bawaslu dan berbagai aparat lainnya, ada Komisi 2, ada Komisi 3 misalnya. Nah ini sama-sama kita cermati. Lalu misalnya terkait dengan hoax ada Komisi 1. Karena ini yang harapan kita semua gitu. Jadi kalau bagi kami narasi seperti ini terus dilontarkan ya tidak apa-apa, tapi bagi kami tolong kita juga jaga nih. Ada hal-hal lain yang mesti kita jaga betul gitu. Jangan sampai kemudian ini mengarah tadi lagi-lagi kepada framing, kepada hoax ya, dan juga kepada fitnah. Kami saat ini masih terus mencermati saja ya. Kami juga terus mendalami betul karena kami tidak ingin gitu. Ya, ternyata ada orang melaporkan tetapi itu ternyata hanya upaya tadi seperti dikatakan Bang Adi, namanya character assassination kepada salah satu paslon. Kalau kita cermati Pak Prabowo bagaimana di KPU misalnya. Beliau mengapresiasi loh pidato dari pasangan 01 tanpa malu-malu dan beliau sampaikan yang paling penting di kontestasi ini kejujuran. Kalau emang bagus ya kita sampaikan bagus. Dan bagaimanapun kita kontestasi ini hanya 3 bulan. Setelah kontestasi ini selesai, ya kita kan akan sama-sama lagi, sama-sama ya sebagai satu Indonesia gitu. Ada yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pemerintahan dan ada yang akan menjalankan tugas tanggung jawabnya di dalam pemerintahan, itu saja. Sehingga janganlah kemudian kita mereduksi, mendegradasi kualitas dari pemilu itu sendiri. Tapi bagaimana kita sama-sama berupaya menjaga. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau bicara mengenai komitmen, kita punya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pemilu jujur, adil, dan demokratis. Dan kami meyakini teman-teman di tempat lain, di TPN, di Timnas juga memiliki komitmen yang sama. Dan kami senang sekali TV One, jangan jerak, jangan ragu. Kalau misalnya ingin mengulas ini lagi ke depannya gitu loh. Kalau kami mendukung betul. Tapi lagi-lagi tadi, ayo kita diskusi sama-sama apa buktinya. Lalu kemudian tolonglah yang punya tugas tanggung jawab, mari laksanakan. Kan begitu. Ya Menko Polhukam lakukan, Kapolri lakukan misalnya ya, Kepala BIN lakukan.
ya kan, tugas tanggung jawabnya gitu, memastikan. Atau misalnya Menpan RB kan, Menpan RB kalau nggak salah temannya Bang Trimedia juga ini gitu. Ayo cermati sama-sama. Misalnya pernah ada edaran kan, kalau misalnya foto bersama ASN tidak boleh pakai lambang ini, bolehnya hanya tangan di kepal. Nah ini kan, itu kan langkah awal yang baik gitu, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan foto yang ini boleh. Nah, janganlah kemudian misalnya tahu ada foto lambang partai di kokpit pilot BUMN pula. Ah, ini kan ini sangat disayangkan gitu maksud kami ya. Nah kami yakin Bang Trimedia komitmennya pasti sama dengan kami juga di TKN, teman-teman TPN dan juga teman-teman di Amin. Itu aja dari kami. Baik Bang Herzaki, masukan dari Bang Herzaki, Bang Trimedia silakan langsung saja ditanggapi Bang. Kita setuju. Dan itulah yang ingin kita pertahankan, kualitas demokrasi, kualitas pemilu 2024 ini. Ini kenapa sangat istimewa? Karena anaknya presiden yang sedang berkuasa hari ini menjadi cawapres. Ya, satu itu. Kedua, siapa yang mungkin melakukan kecurangan? Adalah satu tentu TNI Polri. Kedua ASN. Kita juga mendengar di Kemendagri sudah dibentuk staf khusus. Nah, staf khusus itu memantau kinerja PJ-PJ. Ya. Nah, yang keempat, siapa yang juga berpeluang melakukan ini kecurangan kemudian dilakukan intimidasi adalah pengusaha. Kita juga ada Pak Herzaki, pengusaha mendukung nomor 3 sudah mulai dikerjain. Ada. Nantilah tepat pada waktunya kita akan sampaikan itu. Ya, tapi pasti kita lakukan. Nah, kalau dianggap tadi ASN, justru karena kita masih ada di dalam, kita tahu apa yang dikerjakan. Begitu juga karena PD Perjuangan masih ada di dalam, tentu tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang direncanakan juga. Kita juga mengetahui itu. Karena itu jauh-jauh hari kita sampaikan ini supaya semua bisa, banyak hal yang ingin dilakukan tidak jadi dilakukan. Kira-kira seperti itulah intinya. Supaya apa? Kualitas demokrasi yang kita inginkan itu bisa terselenggara. Karena itulah PDI Perjuangan sebagaimana saya sampaikan tadi, perintah dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, kami membentuk tim pemantau kecurangan pemilu setiap desa. Apakah kita bisa jamin misalnya oknum aparatur negara sudah tidak memakai mereka lagi yang turun, ya? Apakah TNI Polri, tapi meminta mahasiswa atau organ tokoh-tokoh masyarakat yang turun? Apakah segitu banyak yang turun itu akan semuanya lempeng? Kalau ada yang mau cerita bagaimana? Kan itu juga semuanya harus dihitung. Kemudian mau cerita, mau bertanggung jawab, dia viralkan, itu seperti apa? Hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan, sehingga kita sampaikan dari hari ini. Kalau kami tidak mencium ada aroma kecurangan-kecurangan, kami tidak akan membuang energi juga membentuk tim pemantau di tingkat desa. Kita tahu satu desa itu, kalau di kampung saya di Sumatera Utara, rata-rata 3 sampai 5 TPS. Ya. Artinya, tim pemantau itu, posko-posko seperti yang dibuat oleh PD Perjuangan, tahun 97, 98, posko gotong royong, dulu kan kami membuat posko gotong royong. Dan disitulah partisipasi masyarakat terlibat. Semua elemen masyarakat bisa riung di sana, ngopi, makan jagung bakar, sehingga kalau ada yang terjadi yang aneh-aneh di desa itu bisa dikemukakan. Nah, itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang menurut kami bulan 12, bulan 1 lebih masif lagi nanti cara-caranya seperti itu, Mbak. Baik, jadi kami melakukan itu, menyampaikan itu bukan tanpa ada, kalau dalam istilah hukum, bukti permulaan. Baik, tentu kami itu sudah ada bukti permulaan, sehingga kami sampaikan itu, sehingga puncaknya kita membuat posko. Salah satu yang kami bicarakan di Rakerda PD Perjuangan Sumatera Utara, bagaimana ini secepatnya paling lama bulan 11 akhir sudah bisa terbentuk di semua tingkat desa. Termasuk misalnya yang jauh-jauh seperti Nias Raya itu satu antar kecamatan aja ada yang bisa mencapai 3 jam 5 jam.
Nah itu yang kita lakukan. Kita nggak punya resource lain selain mengajak bersama-sama masyarakat, ayo kita awasi pemilu ini. Siapa yang curang? Apakah TNI, Polri, apakah penyelenggara, ya, apakah ASN, PJ yang sudah ditargetin, ya. Apakah itu yang akan terjadi? Sama-sama kita awasi itu. Kalau ada partisipasi masyarakat itu lebih fair, kita sama-sama mengawasi. Baik, Bang Kita Trimedia. ingin kualitas pemilu kita 2024 ini jauh lebih baik daripada 2019 kemarin. Nanti kita lanjutkan kembali. Mas Adi mungkin nanti bisa menilai seberapa efektif kemudian jika dibentuk tim-tim seperti ini sampai ke level desa. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali saat lagi.